Fajar FM, kita kembali lagi di Startup Tak, masih dengan tema kita itu kredit usaha yang bermasalah. Oke Pak Andi, silakan aja nih kita lanjutin ngobrol-ngobrol. Ya baik, kita lanjutkan lagi ya pemirsa dan pendengar Fajar FM 89,3. Ya mungkin kita lanjutkan aja kali Pak Edi tadi pertanyaan saya itu tadi. Bahwa di dalam penyelesaian kredit macet itu Pak ya, Iya. artinya ada penyitaan yang dilakukan pihak kreditur gitu ya. Jadi begini sebenarnya, di dalam sistem perbankan kita, penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah itu ada aturan mainnya. Iya. Setidak-tidaknya kita bisa berpedoman kepada pasal 12A Undang-Undang Perbankan ya. Undang-Undang Perbankan Pak ya. 792 sebagaimana Ya, dirubah. pemirsa mungkin mau tahu itu apa isinya Pak. Ya. Ya. Jadi itu adalah bahwa pertama sekali di dalam di dalam pasal 12A Undang-Undang Perbankan tersebut, bahwa pihak kreditur tidak bisa dengan secara leluasa melakukan penyitaan dan kemudian mengambil alih begitu saja agunan atau jaminan yang menjadi jaminan kredit daripada debitur. Di dalam ketentuan tersebut, agunan tersebut, agunan atau jaminan tersebut pertama sekali harus dilakukan dengan tata cara sebagaimana hukum perbankan, hukum jaminan yang berlaku ya. Jadi di dalam hal ini agunan itu ada yang diikat dengan lembaga jaminan yang mempunyai sifat eksekutorial dan ada yang tidak bersifat eksekutorial. Misalnya agunan yang diikat dengan hak tanggungan umpamanya. Iya. Itu disebut dengan agunan yang bersifat eksekutorial, artinya pihak kreditur itu bisa melakukan pengambil alihan dengan cara melelang. Melelang Pak ya. Melelangnya. Jadi tapi, tidak bisa diambil alih kemudian diubah atas namanya dia begitu Pak ya. Tidak bisa. Tidak ini bisa mengubah lelang itu ya? saja. Okay. Jadi hak tanggungan itu sendiri pun sebelum dia dieksekusi harus meminta dulu persetujuan pengadilan yang disebut dengan pihak eksekusi. Pihak eksekusi, iya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada agunan atau jaminan yang diikat tidak mempunyai lembaga eksekutorial, maka harus digugat dulu kepada pengadilan. Yang menggugat siapa itu Yang Pak? menggugat kreditur. Kreditur, kreditur dengan alasan bahwa yang si bank ini ya, bank karena ini ya, alasannya adalah ya. kreditnya sudah macet. Oke. Jadi tidak bisa diambil alih begitu saja. Tidak bisa diambil begitu saja. Namun bisa tanpa melalui pengadilan adalah dengan sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 12A Undang-Undang Perbankan tersebut adalah penyerahan secara sukarela oleh debitur. Sukarela. Jadi harus ada sukarelanya iya, Pak sukarela ya? oleh debitur. Apakah nanti itu akan dilelang atau langsung dibeli oleh bank. Jadi boleh bank membelinya di bawah tangan kepada debitur, tetapi dengan catatan bank harus kembali menjual barang tersebut. Oke. Jadi tidak bisa dibeli menjadi milik bank, tetapi adalah dibeli untuk mengatasi perbaikan daripada portofolio kreditnya. Jadi kalau seandainya dia sudah beli, berarti hasil daripada pembelian itu dipergunakan untuk melunasi kreditnya. Jadi maka demikian kredit lunas. Namun demikian pihak bank tidak boleh memiliki agunan yang dibeli tadi. Dalam jangka waktu 1 tahun wajib dijual kembali. Wajib dijual kembali. Jika dalam penjualan itu mempunyai nilai lebih, maka dikembalikan kepada kreditur. Kepada debitur. Itu yang apa? Jadi kalau seandainya lelang juga artinya di dalam hal ini bank tidak akan membeli, maka dia melakukan penjualan itu adalah dengan cara lelang. Cara lelang, oke. Atau juga bisa di bawah tangan juga, bisa. Artinya dengan persetujuan debitur. Jadi semuanya itu tidak bisa dilakukan secara sepihak, harus dilakukan dengan kesepakatan. Pak, ini diatur di dalam pasal 12A Undang-Undang Perbankan. Memang di dalam realitanya hal-hal yang seperti inilah yang banyak terjadi, yang mungkin di dalam ini kealpaan kita di dalam memahami ketentuan yang berkaitan dengan perkreditan ini. Ini menarik ya, karena memang sekarang kasus kredit macet itu Pak di kalangan usaha kecil menengah ini kan semakin tinggi sebenarnya, karena memang mereka punya alasan bahwa perkembangan ekonomi kita juga kan 1 tahun hampir belakangan ini kan sedang kurang baik begitu ya. Betul. Nah, tapi begini,
Apakah bisa Pak, misalnya ini kan banyak kasus di Makassar ini, mungkin Bapak Edi juga sudah tahu, misalnya dia tidak bisa membayar, kemudian industrinya mungkin dalam arti misalnya industri pertambangan ini katanya lagi down, lagi berada di titik terakhir. Nah, bisa tidak bank itu langsung menyatakan bahwa mempilotkan suatu usaha? Itu bagaimana kasusnya Pak? Jadi begini, dalam upaya penyelamatan kredit itu banyak tahapan-tahapan yang banyak dapat tahapan, kita lalui ya. Jadi umpamanya kondisi perekonomian yang tidak bagus, kegiatan usaha yang tidak berkembang, dan ini tidak dengan serta merta itu langsung kepada penyitaan agunan. Iya. Ada upaya-upaya penyelamatan namanya. Step-stepnya bagaimana kira-kira Jadi Pak begini, biasanya? kalau seandainya pada awalnya kredit diberikan dengan kewajiban membayar 10, tetapi sekarang karena kondisi keuangan daripada 10, yang tidak bagus, usahanya tidak berkembang, maka di dalam ini mungkin kemampuannya tidak bisa lagi memenuhi 10, tapi usahanya masih ada. Masih ada. Umpamanya hanya bisa 8 atau 7 umpamanya. Maka itu dilakukan kredit tadi ditata ulang. Atau yang disebut dengan rescheduling, dijadwalkan kembali kewajiban membayarnya yang tadinya harusnya dibayar 10, sekarang ditata sedemikian rupa menjadi dia cukup membayar 6 atau 7 saja sesuai dengan kemampuan debitur yang ada pada saat ini. Nah, itu adalah upaya penyelamatan. Jadi tidak langsung kepada penyitaan, tidak langsung kepada mengatakan itu macet. Tidak bisa Kredit-kredit yang ditata ulang itu baik disebut dengan rescheduling, restructuring dan seterusnya, itu disebut dengan upaya penyelamatan, dan kondisi perkreditannya itu tidak langsung macet dia. Bahkan dia bisa tidak menjadi lancar kembali. Kalau tadinya sudah masuk tergolong non lancar, bisa dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Tetapi dengan dilakukan penjadwalan kembali, kemudian diragukan restructuring kembali, distrukturkan kembali itu kredit. Nah, maka dengan demikian kredit itu akan kembali dalam kondisi lancar. Jadi maka dengan demikian pihak bank tertolong terhadap portofolio pemberian kreditnya, gambarannya masih tetap bagus. Di samping itu nasabah debitur juga terbantu bahwa dia tidak terbebani di dalam memenuhi kewajiban yang harus dikembalikan kepada pihak bank. Karena begini Pak, ya pelaku UKM kan anggaplah begini, usahanya kurang berjalan mulus misalnya, harusnya dia bisa dapat 10, cuma akhirnya karena kondisi menurun cuma dapat 5. Ditambah lagi dia harus punya kewajiban untuk membayar angsurannya setiap bulan. Nah, ini kalau diteror terus, ditelepon terus sama pelaku bank untuk membayar, bagaimana dia bisa konsentrasi terhadap usahanya, Pak ya? Nah, jadi kita juga dapat pemahaman baru bahwa memang bank ternyata tidak bisa langsung mensita yang namanya aset itu kalau misalnya bermasalah ya. Dia bisa di rescheduling ataupun dia bisa di restructuring ya. Dan ngomong masalah penyitaannya Pak Andi ya. Jadi kita sudah dapat pertanyaan dari sahabat startup juga yang lagi di rumah. Datanya dari Anggi Sore, katanya, Pak, apakah kalau kita sudah 3 bulan menunggak membayar pada pihak bank, apakah pihak bank dapat menyita aset kita? Jadi dia 3 bulan menunggak. Bagaimana tuh Pak kalau sudah 3 bulan menunggak? Jadi begini, sebenarnya di dalam perkreditan perbankan Indonesia itu ada yang disebut dengan tingkat kolektibilitas. Tingkat kolektibilitas itu adalah kriteria kondisi perkreditan nasabah kepada bank. Jadi disebut dengan pertama sekali lancar. Yang disebut dengan lancar itu bahwa kredit itu tepat waktu ya, debitur sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian ada yang disebut dalam perhatian khusus. Dalam perhatian khusus ini debitur masih tetap membayar, tetapi jadwal tanggalnya sudah sedikit molor ke belakang. Artinya misalnya harusnya tanggal 3, mungkin pembayarannya sudah menjadi tanggal 10, bahkan bisa tanggal 25, bahkan bisa melewati bulan berikutnya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan kurang lancar. Nah, kurang lancar itu kriterianya dia sudah menunggak 3 bulan. Nah, jadi kalau tadi dikatakan dia 3 bulan bayar 3 bulan itu belum dalam kategori macet. Belum Pak ya? Belum. Jadi masih kategori kurang lancar. Debitur ini masih menjalankan kegiatan usaha. Artinya dia tidak masih bayar, tetap jualan. tapi usahanya masih ada, masih menjual. Anaknya
tetapi omsetnya sudah tidak lagi sebesar apa yang telah dilaporkan ketika analisa kredit dibikin. Oke. Nah di dalam ini belum macet itu. Kalau seperti demikian, itu baru dalam kondisi yang harus diselamatkan. Masih bisa diselamatkan ya Pak ya? Penyelamatan itu terutama harus proaktif dari pihak bank sendiri, tidak bisa karena pihak debitur kadang-kadang kan buta tentang hal yang demikian, tidak mengetahui bagaimana pola untuk menyelamatkannya. Maka di dalam hal ini harusnya bank itu adalah sebagai advisor, sebagai penasihat keuangan kepada debitur untuk mengemukakan ini kredit harusnya begini, ini harus begini, dijadwalkan kembali, distrukturkan kembali, atau umpamanya diberikan semacam suatu injeksi baru. Bisa juga. Jadi artinya dengan tidak selamanya bahwa kredit itu tidak dikembalikan karena macet atau tertunggak di dalam kembalian, mungkin pendanaannya kurang. Maka dengan demikian bisa ditambah dana baru, diberi dana baru, dibikinkan schedule yang baru yang lebih ringan, maka usaha debitur bisa berkembang dan kemampuan untuk mengembalikan juga ada. Semakin bagus. Jadi tidak langsung tidak langsung. Jadi tidak langsung penyitaan ya Pak. Tidak langsung disita. Satu lagi sudah kurang lancar, diragukan. Dan diragukan itu menurut hitung-hitungan dari ketentuan kolektibilitas Bank Indonesia yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 14/15 tahun 2012 itu 18 bulan itu masih 18 bulan. Nah, baru di atas itu dikatakan macet. Nah, jadi kita lihat bahwa macet itu tidak merupakan suatu tunggakan yang serta-merta, tapi adalah tunggakan yang sudah jangka waktunya sangat panjang sekali. Nah, di dalam jangka waktu yang panjang itulah upaya-upaya penyelamatan itu dilakukan. Pertama harus ada proaktif daripada pihak bank. Harusnya dari bank ya. Dia mengirimkan debt collector. Nah, itu yang saya mau tanya itu Pak, bagaimana sih dalam skema hukum perundang-undangan kita? Ini kan biasanya bank yang ini mengirimkan debt collector nih untuk menakut-nakuti kita ini. Malah mungkin banyak kasus malah sang debt collector itu biasanya malah menyita misalnya angsuran motor atau angsuran mobil yang sedang bermasalah ya, usaha kita 3 bulan, akhirnya debt collector itu datang mengambil, merampas. Itu bagaimana Pak kira-kira kasus kalau begitu? Jika itu sangat merugikan kepada pihak debitur, dia bisa melakukan perlawanan. Bisa dilawan ya? Bisa dilawan. Kita sebagai bahkan bisa digugat. Kita bisa menggugat banknya. Bisa menggugat bank. Jadi artinya dengan pengertian lain tentu harus memahami juga sedikit pemahaman hukum perbankannya ya. Jadi ini artinya dengan pengertian lain itu adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Undang-undang perbankan tidak mengamanatkan demikian. Jadi kalau mau dibilang Pak, ini debt collector ini sebenarnya kenapa sih Pak? Apa sih fungsinya dari perbankan ya? Debt ya sudah debt itu kan macet ya. Kolektor adalah penagih ya, jadi penagih kredit macet ya. Jadi memang mohon maaf saya tidak ada ketentuan di dalam perbankan kita yang menghadirkan debt collector ya. Jadi jangan lupa bahwa pemberian kredit itu tidak bisa hanya dilihat dari aspek ekonomi saja, karena banyak sekali aspek hukumnya. Karena begitu kita mendapatkan nasabah, bank mendapatkan nasabah, maka terjadilah ikatan hukum pada saat adanya perikatan dalam bentuk perjanjian kredit. Bukan hanya perjanjian kredit, agunan juga diikat. Nah, kemudian yang kedua lagi, jika dia bermasalah bagaimana cara mengeksekusinya, juga ada lembaga penjaminan dan lain seterusnya. Jadi debt collector itu tidak termasuk dalam skim penyelesaian kredit sebagaimana yang diamanatkan di dalam sistem perbankan kita. Dan itu adalah cara-cara yang kita anggap extraordinary yang diciptakan sendiri oleh dari bank. Berarti ini juga akal-akalannya bank juga barangkali. Dan itu pun juga kadang Pak dari pihak bank itu debt collector adalah outsourcing, dia mengoutsourcingkan itu. Jadi tiba-tiba dia datang ya karena dia tidak pernah masuk dalam kategori perjanjian juga. Nah mungkin begini sih Pak, kami ini para pelaku UKM di sini mungkin ingin semacam suatu cara pemikiran yang benar ya dalam menghadapi, karena memang kita kredit, karena begini
usaha itu kan Pak tidak selamanya kan berjalan dengan lancar. Iya. Nah, kalaupun misalnya lancar, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tidak lancar kan, harus ada sesuatu pemahaman yang diberikan oleh pelaku KM. Dia harus bagaimana sih sebenarnya? Apakah tidak perlu mengangkat telepon atau kok perlu lari dari ini? Kira-kira bagaimana sarannya Pak Edi ya sebagai konsultan? Jadi begini Pak, saya tambahkan kembali tentang debt collector tadi ya. Jadi saya mohon maaf kepada pihak perbankan ya, karena pihak perbankan menghadirkan figur-figur yang seperti demikian dengan alasan bahwa debitur itu bandel ya. Iya. Sebenarnya bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah sejauh mana konsultasi advis yang bisa diberikan oleh pihak perbankan untuk menjadikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh debitur. Baik. Karena bank itu bukan hanya penyedia dana, tapi juga adalah sebagai konsultan solusi ya, konsultan pendanaan. Nah, ini yang penting. Hanya masalahnya itu tidak pernah dilakukan. Harusnya bank sudah dapat mendeteksi dari awal dari laporan-laporan perkembangan usaha yang wajib, karena di dalam pemberian kredit itu ada suatu kewajiban debitur di samping membayar juga menyampaikan laporan perkembangan usaha. Hanya persoalannya laporan pengembangan usaha itu dalam tanda petik ini, saya dengan segala mohon maaf, kadang-kadang itu hanya formalitas. Betul. Sehingga betul sekali. Tiba-tiba kredit masalah langsung tidak datang bisa nyambung bang lagi kepada laporan keuangan tersebut. Harusnya pihak bank juga meneliti sebaik mungkin, dan kemudian kita pahami seperti debitur-debitur UKM ini kan debitur-debitur kecil. Betul. Yang belum memahami masalah hukum, masalah laporan, menyampaikan laporan, menyusun neraca dan lain sebagainya. Seyogyanya itu bisa diberikan bantuan oleh pihak perbankan, diberikan contoh. Sebenarnya banyak bank sudah memberikan format laporan. Hanya kadang-kadang format itu ideal bagi pihak yang di atas, tetapi ketika di tangan pelaksana dia menjadi tidak nyambung. Betul sekali. Menjadi permasalahan juga, sehingga memang ini menjadi dilematis. Siapa yang harus kita salahkan? Jadi kita juga tidak menyalahkan perbankan, kita juga tidak menyalahkan debitur. Harusnya ini harus dikembalikan persoalan ini. Betul sekali, bahwa pemberian kredit itu bukan hanya semata-mata penyediaan dana, tetapi juga adalah bagaimana konseling yang diberikan oleh pihak bank, pihak kreditur, bahwa penggunaan dana itu tepat sasarannya, dan kemudian dapat dideteksi sedini mungkin. Jika dia telah menunjukkan kondisi yang tidak baik, maka di sini dijadikan jalan keluar. Solusinya, Pak ya. Itu adalah, ya harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Nanti ya. Jadi sebenarnya menarik sekali nih pembicaraan kita, bahwa dengan begini kita selaku pelaku UKM juga harus tahu hak-hak apa saja yang harus kita terutama punya. Dengan persoalan debt collector tadi itu ya Pak ya. Jadi karena banyak orang yang cenderung takut nih itu sama debt collector pasti, dan ternyata itu bukan formalitas pastinya tentang debt collector. Tidak diatur juga dalam undang-undang ternyata. Ya, saya rasa saya kembalikan dulu ke Anti ya untuk sesi yang berikut ini. Betul sekali Pandi. Oke pemirsa Fajar TV dan pendengar 89,3 Fajar FM, jangan kemana-mana, kan setelah ini kita masih akan kembali lagi.